Halo kawan-kawan Javanika semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi di program obrolan santai. Kali ini saya Dova bersama teman-teman kameramen. Kita sedang jalan-jalan nih, ini tumben nih obrolan santai kisah tanah Jawa, nggak di Jogja. Nah kebetulan kita sekarang sedang di Serang, Banten. Nah, sebenarnya ini kita nebeng sama tim GAD buat jalan-jalan. Jadi sekalian kebetulan. Nah, yang menarik pada saat kita sedang berjalan, saya tiba-tiba kepikiran karena Banten ini salah satunya yang sangat terkenalnya di Banten ini adalah debus atau kesenian debusnya. Nah, sekarang saya sudah bersama Kang Elang dan Kang Hendra. Yang Kang Elang ini dari Padepokan apa namanya? Elang Satria, dari Padepokan Elang Satria. Dari Padepokan Surosoan. Dari Padepokan Surosoan. Nah, kita mau tanya-tanya tentang debus dan apa sih debus itu? Ya kita langsung tanya-tanya sama Kang Elang dan Kang Hendra. Kang Elang, yang pertama saya pengen tanyain ya, apa sih debus itu Kang? Buat orang yang belum tahu itu, orang kan taunya kebal aja Kang. Nah sebenarnya debus itu apa sih Kang? Ya debus itu untuk di masa sekarang itu debus itu adalah kesenian ya. Yang dimana memang debus itu memperagakan suatu permainan-permainan. Beberapa atraksi yang ekstrim baik yang sedang ya. Gitu. Sebenarnya debus itu juga dari setiap permainan itu kan ada suatu memiliki filosofi yang dimana memang debus itu menceritakan dimana sejarah dimana Banten itu waktu dijajah oleh Belanda. Oh berarti ada hubungannya pada saat penjajahan Belanda dulu. Ya. Karena memang begini, dari salah satu alatnya yaitu nomor satu itu yang biasa simbol ya, utama ya. Utamanya itu ada yang almadad tuh. Almadad. Almadad itu yang berbentuk ada besinya bulat, itu ada besinya persis dengan paku ya. Cuman dia dikasih kayu, itu ujungnya runcing. Nah, itu rantainya itu dari setiap butirannya itu 5 semuanya. 5, hitungannya 5. 5 semuanya. Itu yang disebut almadad. Itu khas debus itu ya itu. Gitu. Dan juga memang ada tuh debus itu berbedaannya begini dengan alat-alat kendang, artinya alat-alat dari kesenian lain ya. Dari kendang pencaksilat. Debus itu berbeda. Nah, debus itu yaitu ada salah satu alat musik satu pasang. Satu pasang yaitu yang disebut terbang gede. Nah, terbang gede itu yang bulat, itu yang dibuat itu kulitnya kulit sapi tak kerbau. Berarti seperti apa ya? Seperti beduk yang besar kayak gitu. Kayak seperti itulah. Nah, itu juga memang dulunya itu kalau dipukul itu sangat menyerupai dengan bom. Sehingga Belanda itu takut. Kira memang Belanda itu bom, ternyata itu memang sebenarnya itu terbang gede itu. Kan Mas tahu ya, trompet ya. Itu kan ada trompet. Nah, kalau di debus itu nggak pakai trompet. Itu yang ada istilahnya bluk. Bluk itu yang berasal keluar dari suara tenggorokan yang menyerupai trompet. Nah, itu juga memang yang bikin ramenya itu kadang-kadang kan ada ya, kalau kita lagi main musik atau lagi main atraksi itu diiringi dengan zikir-zikiran itu tersebut. Itu perbedaan kesenian debus dan pencaksilat gitu, ya. Memang ada juga memang sekarang itu banyak sekali di kolaborasi ya dengan kendang pencaksilat itu. Jadi perbedaan debus dengan kendang pencaksilat tuh ya berbeda dari alat musik, baik dari segi permainan juga berbeda. Kang, saya menarik tadi Kang Elang sempat nyerita debus ini udah ada berarti dari zaman penjajahan Belanda dulu udah ada nih berarti. Sudah ada. Mungkin zaman Kesultanan juga memang sudah ada debus itu. Cuman kalau di sini kan kebetulan kakek saya ini adalah penggiat kesenian debus. Sehingga dengan ada terciptanya permainan debus tersebut.
Oke, tadi Kang Elang sempat cerita, saya pengen nyambung lagi nih Kang. Di zaman Belanda, ketika terbang gede ini ditabuhkan, itu seperti suara bom artinya. Dan itu digunakan untuk untuk pementasan atau pada saat atraksi debus ini, gitu. Apa zaman dulu debus ini juga digunakan untuk menakut-nakuti Belanda gitu Kang? Itu ada ceritanya nggak sih Kang? Untuk menakuti Belanda? Pada saat debus, pada saat zaman dulu itu seperti apa sih digunakannya, tujuannya? Jadi begini ya, kalau dulu memang mungkin karena memang waktu itu saya nggak di zaman. Iya, benar. Kalau bukan katanya ya, kata juga ya. Iya. Kebetulan sekali kan kakek saya seorang veteran juga. Memang saya secara langsung dengan cerita lah kakek tersebut di mana waktu zaman berperang ya. Nah sehingga dengan kakek itu kenapa dengan ada kesenian debus tersebut gitu kan. Ya dulu karena memang keterbatasan alat mungkin saja ya, apalagi dengan kelaparan ya kan, masyarakat Banten kelaparan lah itu diutarakan melalui permainan debus. Ada salah satu permainan debus, salah satunya contohnya itu makan bara api. Nah itu makan bara api. Ya karena memang dulu itu masyarakat itu dengan sangat kelaparan sekali. Masyarakat Banten itu dengan sangat kelaparan sekali. Nah sehingga disitulah dibuatlah permainan debus. Tapi bentuknya di debus itu bara bukan arang. Ya kan? Itu sangat kelaparan sekali. Nah sehingga dibuatlah kesenian permainan debus itu. Yaitu salah satunya arang itu. Sehingga penonton itu menarik melihatnya. Padahal filosofinya itu untuk menunjukkan sebenarnya pada zaman itu untuk makan itu segitu susahnya gitu sampai ada tujuan-tujuan seperti itu. Kayak nanti beberapa permainan yang saya contohkan ya. Boleh. Itu juga ada tuh semacam apa ya namanya gerak tangan ya, main pisau yang mengeluarkan darah. Itu memang di mana memang lagi zamannya di waktu di penjajahan itu dengan sangatlah pertumpahan darah tersebut. Nah itu salah satunya. Nah itu biasanya dulu itu memang sebenarnya debus itu bukan hanya untuk menunjukkan bahwa debus ini kebal, ya kan? Mungkin di luar debus juga ada yang kebal. Iya, orang sakti kan begitu ya. Ya kan? Ya, orang sakti ya memang selain daripada memang untuk membawa sejarah, teman-teman kan, debus ini memang digunakan dulu untuk penyebaran agama Islam. Untuk penyebaran agama Islam. Ini menarik nih Kang. Debus digunakan untuk penyebaran agama Islam. Ini kenapa Kang bisa dikatakan seperti itu? Ya mungkin di zaman memang kesultanan dulu memang cara untuk menyebarkan agama Islam itu seperti melalui debus itu salah satunya. Apakah karena ritual-ritual di debus itu? Memang juga penggalian ilmunya di mana memang ada salah satu yang di luar daripada non muslim ya. Kadang memang ada yang mereka itu menarik dengan atas permainan debus tersebut. Nah di mana mereka itu ingin mempelajari ilmunya debus tersebut. Nah di situ memang karena memang bacaan-bacaan atau amalan-amalan tersebut itu memang kita petik dari salah satu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Iya. Ya tentunya di situ pun ada yang namanya syahadat. Iya benar. Ya, syahadat, jika atau yang lain-lain kan. Itu makanya memang mereka ya kita kalau memang mereka ini ya kita juga tidak istilahnya mereka yang minta. Iya. Jadi zaman dulu itu saya nyambung nih Kang sekarang. Zaman dulu itu debus dikatakan sebagai untuk alat menyebarkan agama Islam karena memang lakunya atau untuk mendapatkan ilmunya itu bacaan-bacaannya dari Al-Quran. Jadi ketika orang menarik, wah saya pengen bisa nih gimana caranya, dia juga akhirnya mempelajari ajaran Islam. Memang kebetulan memang di situ dibaca setelah sholat 5 waktu. Berarti dari 5 waktu itu tidak boleh tertinggal selama 40 hari. Mereka berpuasa selama 40 hari dan tidak boleh tinggal, berarti selama 5 waktu itu nggak boleh tinggal sholat. Karena memang amalnya pun juga memang setelah sholat dibaca. Nah jadi memang harus muslim sebenarnya. Sebenarnya. Tapi bukan berarti kebal itu harus muslim. Kalau kebal yang lain dengan cara yang lain mungkin ada, yaitu yang Kang Elang bilang orang sakti tadi. Betul, ya.
betul sekali. Itu menurut saya gitu ya. Bukan berarti kita bukan berbicara orang sakti nih ya. Debus ini ya. Iya, ini debus nih. Kalau debus ya. Kalau debus memang identik dengan Muslim, dengan Islam kan. Tapi kalau ada di luar Islam juga memang ada yang sakti. Berarti ya kita katakan memang mereka bukan debus dong. Ya, itu di luar debus. Di luar debus. Tapi orang sakti kan gitu. Iya, benar. Oke, Kang. Pada saat zaman Belanda, debus ini apa? Kan ini berarti debus ini dipertunjukkan, dipertontonkan. Termasuk ya pasti kalau kesenian-kesenian gitu, mesti di keraton juga mereka dipentaskan gitu. Dan kita tahu pada saat dulu itu orang-orang Belanda itu juga banyak kan di keraton-keraton. Apakah debus ini juga dipakai untuk menakut-nakuti orang Belanda sebenarnya, Kang? Ya itu di mana memang masih Banten itu waktu dalam masa-masa penjajahan. Penjajahan itu memang ya kenapa untuk menakut-nakuti Belanda. Memang yang saya katakan tadi bahwa memang mungkin dulu itu alat itu sangat terbatas sekali, ya kan? Sehingga memang dengan ada alatnya al-badat itu tersebut, pukul-pukul sehingga mereka beranggap ya ternyata orang kita itu sangat kuat sekali, sehingga dengan besi yang runcing aja mereka nggak apa-apa, sehingga Belanda itu takut. Berarti emang benar ya dulu salah satunya debus itu selain untuk penyebaran agama Islam juga dipakai untuk menakut-nakuti penjajah ya pada zaman dulu ya. Oke. Kang, sekarang tadi Kang Elang dan Kang Hendra sempat ngejelasin ke saya, ternyata ada perbedaan antara debus dan kesenian debus. Nah, saya pengen diceritain sedikit tentang kesenian debus nih. Kalau kesenian debus itu bedanya dengan debus gimana, Kang? Ya kalau debus kan memang yang dikatakan tadi ya. Kalau debus itu dengan ya memang dari dulu zaman kesultanan juga memang debus sudah ada kan gitu. Memang para sultan dulu memang dengan menyebarkan agama Islam itu dengan debus tersebut. Dengan debus. Lah, kesini kan seni ya. Seni itu memang mungkin beberapa yang mungkin banyak sekali yang dikatakan modifikasi ya. Modifikasi ya. Di-improve lah karena biar menarik karena untuk tujuan dipentaskan. Ya, karena memang untuk dipertunjukkan, menyesuaikan zaman kan ya. Iya benar. Ya itu makanya kan ada seni ya kayak semacam sekarang tuh ada permainan gacre, ada yang macam-macam lah ya kan, goreng kerupuk di atas kepala. Juga ada itu, juga ada memang. Perkembangan dari ya sebenarnya itu sekalian pun memang perkenalkan menunjukkan bahwa memang para pahlawan itu ya memang seperti itu gitu. Jadi kakek itu tidak waktu dulu zaman kakek. Jadi mereka itu kaki itu tersebut tuh untuk di penonton tersebut tuh yang jadi sambil sambil menceritakan kisahnya dulu, mendongengkan lah istilahnya. Oke, Kang Elang, saya lanjut. Siapa sih Kang yang bisa melakukan atau yang bisa mempelajari ilmu debus ini? Maksudnya apakah semua orang, misalnya saya datang ke Padepokan, permisi saya mau belajar ilmu debus. Apakah semua orang bisa atau apa sih yang harus dipelajari sebenarnya? Ya pertama dia seorang Muslim. Pertama. Karena tujuan debus itu sendiri memang untuk menyebarkan agama Islam. Pertama Muslim. Yang kedua bagaimana ya si orang tersebut untuk cara untuk dalam dia melakukan tarekat ya. Tarekatnya. Itu dimana memang dia memang harus benar-benar khusyuk. Dalam segi kekhusyuannya itulah yang biasanya sulit sekali kan. Apalagi di masa-masa zaman sekarang kan ya. Godaannya banyak ya. Godaannya lebih banyak daripada yang dulu gitu kan. Itu yang kesulitan daripada memang sekarang itu. Kalau ya, kita kan berpuasa selama 40 hari nih. Salah satu tarekatnya itu. Selama 40 hari terakhir itu sehari semalam. Nah, malamnya itu terus berzikir gitu terus. Khusyuk itu. Pokoknya harus bener-bener khusyuk itu. Jadi baik di mana memang siapa yang bisa lah semua bisa. Yang ya nomor satunya harus Muslim ya. Semuanya bisa. Siapapun juga, perempuan juga bisa. Bagaimana dia cara untuk melakukan ritual atau tarikatnya itu.
Nah, nomor 1 harus benar-benar khusyuk itu. Tapi nggak semua orang kan ya bisa ngelewatin proses itu. Enggak semuanya. Nah, kalau misalnya gini Kang, saya ingin mempelajari ilmu debus ini karena ya katakanlah bisa kebal lah, gitu. Untuk niat jahat. Wah, ini sebenarnya ini tidak bisa ya kalau untuk buat jahat. Tapi insya Allah di mana memang selama 40 hari ini, karena memang juga di situ juga memang apa yang harus dijalankan itu di situ kan ada setelah sholat ya, setelah sholat 5 waktu itu, nah insya Allah memang di dalam proses itu pun sehingga membersihkan niatnya, membersihkan hatinya. Insya Allah itu akan berubah sendiri sehingga mau berbuat jahat sehingga menjadi baik. Itu banyak terjadi seperti itu. Berarti ada yang datang kepada Padepokan pengen jelas mereka itu mau berniat jahat juga pasti bilangnya mau berniat baik. Iya, nggak mungkin ngomong langsung. Pasti. Tapi ya di situ tetap kami juga berusaha bagaimana caranya untuk niat mereka itu untuk baik. Hah? Aman? Nggak apa? Aman. Ya, oke, berarti tarekatnya itu salah satunya justru memang untuk memfilter atau ya apa ya, untuk orang-orang yang ada niat jahat itu jadi terfilter gitu Kang ya. Terfilter. Makanya di padepokan kami ini sebelum mereka itu menjalankan di debus, itu ada di pencaksilat dulu. Nah, dari pencaksilat itu juga memang insya Allah terfilter juga karena memang suatu ada peraturan yang tertentu. Iya. Dari segi gerakan juga memiliki filosofinya. Ya, pencaksilat itu kan ada filosofinya yang memang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi penghormatan untuk yang lebih tua, itu dari hal seperti itu aja mereka sudah tertuntun. Maka di sini ada Mas ya. Ada dasar 3 di sini ya. Dasar itu ada 3. Dan setiap dasar itu mereka harus lulus. Nah, itu apa aja tuh Kang? Nah, itu saya contoh salah satunya ini ya. Boleh. Boleh. Oke. Mohon maaf nih ya. Iya. Nah, ini ada salah satu gerakan yang sangat simpel sekali. Emang ini siapa saja bisa. Cuman memang filosofi di dalam isinya ini yang biasanya mereka yang nggak sanggup. Oke. Kita sebut. Nah, ini ya. Waduh. Ini dasar. Nah, ini penting. Ini simpan. Oke, ini simpan. Nah, ini simpan. Nah, di sini ada suatu pergerakan. Ini sangat simpel sekali dari di bawah. Ini nggak boleh menyentuh. Ya kan? Ini suatu gerak maju ke depan, ini simpan lagi ke sini. Nah, oke. Kenapa ibu jari harus di bawah? Ini salah satunya begini. Ini anak-anak jari. Ini ibu jari. Nah, di mana walaupun memang serendah apapun memang bukan rendah ya orang tua, tetap harus dihormati. Dalam segala sesuatunya harus itu daripada orang tua. Maka kalau tanpa ada orang tua itu ya kita inilah yang menahan. Lolos kan? Bukan seperti itu, lolos sekali. Nah, jadi memang perlu sekali itu. Nah, apa artinya di dalam ini? Itu berarti tanpa restu dari mereka, dari beliau, ini nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Mau perjalanan apapun juga nggak akan bisa. Tetap harus ada restu orang tua. Mau menikah pun juga harus orang tua. Begitu kan? Benar. Aman tuh perjalanan itu. Ini saya baru tahu nih dari gerakan pencaksilat. Nah, ini kenapa harus begini? Secara ini otot-otot di sini ini akan terlatih. Itu pelenturan lah. Nah, silat itu kan harus pelenturan. Iya, benar. Nah, ini kenapa harus mengangkat? Kalau begini kita pergerakannya di sini nggak akan terasa. Nggak ketarik ya, udah. Nah, ini nggak akan terasa. Tapi kalau ini seperti ini, Mas pasti terasa lah. Iya, benar. Sedikit ini terasa di sini. Ketarik di sini. Oke. Nah, kenapa harus seperti ini? Kalau seperti ini beban kita kan lebih naik ke atas. Nah, jadi begini, perjalanan kita itu melalui restu orang tua baru kepada yang Maha Kuasa kan. Jadi Allah nggak akan merestui restu orang tua sebelum ada restu orang tua. Kayak gini. Hal satu kecilnya. Ini dasar satu nih. Nah, wah, ini menarik nih. Dari gerakan pencaksilat di filosofinya. Ini juga memang bisa menghasilkan refleks yang sangat akurat. Secara ilmu silatnya juga untuk pertahanan diri juga benar ya. Ini bisa melenturkan, bisa ini juga bisa digunakan untuk para yang biasa tari-tari tradisional itu juga bisa untuk digunakan bukan untuk silat saja. Iya itu. Kenapa tidak bisa menyentuh?
ya bahwa memang kenapa berhadap di bawah itu ya memang karena kita tidak boleh, artinya masih banyak yang lebih di bawah daripada kita. Dalam arti dalam itu berarti tidak boleh sombong kan, karena memang masih banyak yang di bawah kita. Kalau misalkan bersentuh ke atas, ini jelas gerakan ini terhambat. Dan gitu kan, kenapa ini harus gesek, ketahan? Itu salah satunya kan. Ini nggak boleh tersentuh. Ya itu kenapa ini tidak boleh melihat ke atas, jadi harus melihat ke bawah. Karena ya nggak boleh sombong intinya ya. Ini dasar 1, ada dasar 2 dan 3 kesananya lebih luas lagi. Ini juga masih banyak yang harus perlu diuraikan lagi sebenarnya. Saya baru sadar ya itu ya, pencak silat itu nggak cuma untuk ilmu bela diri, tapi dari gerakan-gerakannya juga ada filosofinya yang seperti itu dan yang kuat banget. Nah, yang itu di Padepokan Kang Elang ini dijadikan juga sebagai filter karena filosofi itu diajarkan ke mereka-mereka yang mau istilahnya mau mempelajari ini gitu. Ini yang disebut bela diri, bukan jaga diri. Bela diri ya benar, bukan jaga diri. Nah, wah, ini menarik itu nih. Bela diri. Kalau jaga diri itu sifatnya dia hanya membela dirinya. Ya kan? Kalau pencak silat itu bela diri, percakapan silaturahmi. Pencak silat, percakapan silaturahmi. Ya, maka memang silaturahmi itu sudah jelas harus isinya ada seperti ini, lebih persisnya. Ya kan? Kita harus etika kita harus dipakai. Iya benar. Iya kan? Ya kita juga harus terhadap orang tua juga harus. Ya. Nah itu sudah terfilter di situ juga. Sebelum mereka belum lebih meningkatkan ke dasar 3 dan terus dan ke jurus. Setelah jurus baru kita belajar debus. Baru kita akhirnya belajar debus. Makanya di sini ada sampai sehingga 2 tahun baru dia baru bisa belajar debus. Sampai 2 tahun. Iya. Iya benar. Ya kalau untuk belajar gerakannya semua juga bisa dihafalkan, tapi isinya itu yang biasa yang susah. Tek di dalam hatinya ya Kang ya. Iya itu dia. Jadi kita tidak bisa basa-basi di situ. Oh saya buat ini nggak bisa. Harus lurus dulu. Oh saya udah bisa nih. Kebiasaan kita udah bisa nih. Ya saya nilai itu bukan dari suatu gerakannya itu, karena memang gerakan itu bisa dilatih. Nah untuk membiasakannya ini yang susah. Iya benar. Iya. Jadi membiasakan itu yang susah. Segala sesuatu itu biasa pasti bisa karena bisa itu karena biasa kan. Ya, benar. Memang nomor 1 harus dibiasakan dulu dari segi gerakan, dari segi ya dari di dalam filosofi tersebut itu harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang saya juga lirik ini di masa zaman sekarang ini kan. Iya. Anak-anak remaja yang sekarang itu udah nggak dipakai lagi tuh. Waduh, iya benar. Bahasa seperti itu. Makanya kenapa? Seharusnya kita ya kami dengan kesempatannya lah kita memiliki suatu padepokan untuk bisa mengumpulkan anak-anak muda dan menunjukkan bahwa yang nomor 1 itu jujur di padepokan kami nih nomor 1 itu yang diutamakan itu ya adalah bagaimana cara untuk mengembalikan kebudayaan dulu. Iya benar. Kebudayaan ya. Iya. Nah itu kebudayaan itu saya tarik lagi, ya itu saya punya kesempatan lah. Yang lebih sulitnya kan zaman sekarang tahu sendiri kan. Ya benar karena udah terlalu banyak. Kan ya. Itu. Oke, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Kang Elang tentang debus. Sebenarnya buat saya sendiri banyak banget yang akhirnya ilmu-ilmu yang saya baru dapat, saya baru tahu tentang debus itu dan filosofinya. Dan untuk mendapatkan ilmu itu ternyata nggak cuma kayak kita datang dan belajar akhirnya bisa ya Kang ya. Dalam hatinya itu benar-benar harus ada dan setelah itu pun menjaga kerendahan hatinya itu ya Kang ya dengan setelah katakanlah memahami atau punya ilmunya itu juga harus tetap rendah hati. Kang Elang, ini dan teman-teman kawan-kawan Javanika semuanya, saya udah minta ke Kang Elang dan Kang Hendra mungkin bisa sedikit mempraktekkan di kita tentang atraksi debus ini. Jadi sekarang bisa Kang Elang mungkin mau dicontohkan. Ini ya yang Kang Elang bilang tadi yang namanya Al-Madad. Al-Madad. Ini Al-Madad. Ini yang 5. Ini duplikat ya. Ini duplikat. Yang aslinya ada ini. Karena memang sudah tidak layak dipakai lagi. Ya aslinya. Memang sudah termakan zaman kan. Ya, tua banget udah mulai rapuh gitu. Inilah duplikatnya ini. Ini yang disebut Al-Madad. Ini dimainkan dengan 2 orang. Yang satu di ini, yang satu mau dicontohkan? Boleh. Dulu nih.
Ini sebelumnya buat kawan-kawan, ini adegan dilakukan oleh orang yang memang ahli, jadi jangan ditiru di rumah, oke? Apa? Pukul aja. Oh boleh? Boleh. Yang kenceng tapi jangan yang pelan. Waduh. Yang kenceng lah, sekuat tenaga. Frame aman ya? Aduh, mohon maaf nih kaca. Yang kenceng nggak apa-apa. Itu kurang kenceng. Hah? Kurang kenceng. Terus, kurang kenceng. Masa tenaganya segitu? Waduh. Terus. Ini asli ya, ini saya beneran yang mukul nih. Takut sakit mau nggak apa-apa kayak gini. Takut lebih biar tenaganya lebih kenceng. Kalau begini kurang kenceng, coba aja bagaimana Mas aja yang bagaimana caranya untuk menghasilkan tenaga yang lebih kenceng lagi. Waduh ini Nggak apa-apa. Segitu cuma tenaganya. Udah segitu dah. Cuma segitu. Tapi dikiranya nggak kenceng lagi kan? Bener, ini saya beneran mukulnya sekuat tenaga. Dan ini bisa dilihat emang Almadad ini memang ujungnya runcing. Ini sebenarnya kurang runcing sih sebenarnya. Nah, karena memang kita waktu pemesanannya kurang apa sih namanya nggak sesuai pesanan. Misalnya ini memang seperti jarum. Jadi di sini kita ini agak kecil. Kecil terus gitu. Gini. Memang ada kesalahan apa sih pembuatan dari awal. Belum sempat diperbarui. Debus itu inilah sebenarnya dengan Almadad ini. Almadad disebutnya Almadad ini. Nah itu simbol debus itu ya ini. Nah, pasti orang namanya debus itu pasti ada dengan alat seperti ini. Ya, jadi nggak aneh ya kawan-kawan kalau misalnya dulu zaman Belanda takut sama orang kita karena mereka pasti aneh ya. Secara mereka kan pasti aneh ngelihatnya. Oke. Udah, ada lagi? Udah cukup. Yang lainnya? Mau ditampilkan? Boleh. Ini kawan-kawan, kita sekarang udah di depan rumah karena ini salah satu atraksinya juga. Cuma karena harus ada air dan basah-basah jadi kita harus keluar rumah. Ini Kang Hendra dan Kang Lang akan mempraktekkan ini yang menggunakan pisau. Sekali lagi jangan dicoba di rumah, ini adegan dilakukan oleh orang yang memang ahlinya. Monggo silakan Kang Hendra, Kang Lang. Saya moving dekatnya ya. Oh, bocor. Moving dekatnya. Bocorin dulu. Ambil lidah, berpotong kali lidah. Jangan, nggak usah karena ini Kang, maaf nih aku nanya, memang berdarah gak apa-apa?
memang itu artinya debus itu? Ini yang disebut yang katanya memang ini filosofinya kan dulu di mana memang masyarakat Banten itu lagi banyak pertumpahan darah. Oh, filosofinya ke sana. Kenapa dibuat seperti ini agar penonton itu tidak menarik lah dalam suatu pertunjukan, mendengarkan suatu memang cerita-cerita di mana memang waktu masyarakat Banten dijajah itu ya. Dan mereka juga bisa melihat di mana memang waktu seorang pahlawan yang sangat waktu itu berjuang sekali untuk tanahnya, daerahnya ya. Iya, seperti inilah. Jadi kawan-kawan, ini memang pertunjukannya memang seperti ini, dan berdarah ini memang filosofinya mengingat pada saat zaman dahulu, pada saat masa peperangan ya Kang ya, sedang berdarah-darah. Jadi ini memang seperti ini. Terus Mani. Habis. Yang tadinya berdarah. Oh. Ya, kalau orang bilang darahnya itu kan berasal dari pisau ya. Ada yang katanya kayak gitu. Ini kan ada bekasnya. Oh, benar. Ada bekasnya. Ya kan? Jadi emang benar. Ini kurang tidur aja nih. Jadi kurang energinya secara ini. Wow. Cukup menakjubkan. Udah selesai. Kurang wow. Coba boleh diambil dari dekat. Kalau misalnya ini memang bekas-bekasnya tuh lebih kelihatan lagi gitu kan? Kelihatan kalau ini, makanya dia kurang tidur, saya lebih takut lebih banyak keluar darah. Keluar darah ya, takutnya. Karena memang kalau di bulan suci ini kan, di bulan puasa ini kan banyak malamnya itu banyak kegiatan ya benar. Iya, jadi kita memang malam itu kurang persiapan bener. Oke, saya tutup. Kang Hendra mungkin sama Kang Elang bisa bergabung lagi bersama kita. Ini pun kebetulan udah azan zuhur kita. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Kang Hendra, Kang Elang, buat boleh mendekat lagi Kang. Buat kawan-kawan juga sekali lagi saya ingetin, ini dilakukan oleh ahli atau orang yang memang sudah berpengalaman. Jadi jangan pernah dicoba di rumah, jangan pernah dicoba lakukan yang seperti tadi ini kalau misalnya teman-teman memang belum ahli atau belum memiliki ilmunya. Kang Hendra, saya ucapin terima kasih. Kang Elang, terima kasih banyak Kang sudah menunjukkan atau menjelaskan kepada kita sedikit tentang debus itu. Kawan-kawan terima kasih yang sudah menonton. Like kalau misalnya kawan-kawan suka video dari kita ini. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Subscribe juga. Udah azan juga, saya tutup langsung mungkin. Kang Elang, sekali lagi Kang Hendra terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.